Bung Usman, tadi Bung Pratama menyampaikan permasalahan yang mungkin bisa jadi sebenarnya lebih krusial dan lebih mendesak. Tidak cuma kebocoran data akibat praktik pencetakan sertifikat vaksinasi, tapi juga data-data yang ada kopiannya secara fisik yang biasanya diberikan oleh masyarakat ketika mereka mendaftar vaksinasi. Ini perlindungannya akan seperti apa? Ya, tentu saja pemerintah dalam hal ini Kemenkes menjamin kerahasiaan data ataupun perlindungan data masyarakat yang sudah mengikuti vaksin begitu. Kita menjamin data itu tidak bocor, tidak keluar, tidak disalahgunakan. Nah, masalahnya kan sampai dengan saat ini, kalau masyarakat ada yang mau mendaftarkan vaksinasi, ini terutama di kota-kota atau wilayah-wilayah yang koneksi internetnya belum terlalu bagus begitu, rata-rata diminta untuk membawa fotokopi KTP untuk mendaftarkan vaksinasi. Di situ ada fotokopi KTP, kemudian mengisi alamat secara lengkap, nama lengkap, dan juga nomor telepon yang terbaru, yang paling valid begitu. Nah, ini bagaimana cara memastikan supaya ketika sudah selesai, ketika sudah diinput, bukti-bukti seperti ini yang secara fisik diberikan oleh masyarakat betul-betul dihancurkan oleh siapapun penyelenggara vaksinasi. Iya, data itu memang kami butuhkan. Ya, data NIK misalnya untuk keperluan vaksinasi supaya tidak ada double. Katakanlah yang sudah divaksin pertama, kedua, lalu dia tidak mungkin divaksinasi yang ketiga kalau datanya memang eh, ada di Kemenkes di tempat kami begitu. Nah, kemudian setelah data itu kita peroleh, itu kan ada keperluan selanjutnya dengan menggunakan data ini. Tapi memang betul-betul kita protek dengan jangan sampai disalahgunakan. Misalnya, ketika masyarakat ingin mengakses, mendapatkan sertifikat, memang sertifikatnya tidak langsung, perlu waktu beberapa lama misalnya begitu. Tetapi bahwa orang itu sudah divaksin, datanya itu ada. Oke. Datanya ada. Jadi tidak mungkin kalau orang sudah divaksin kedua, kemudian dia belum memiliki sertifikat, maka dia bisa mendaftar lagi. Karena ketika dia memasukkan data, maka sebetulnya sudah ada bahwa sertifikatnya belum terbit. Yes, begitu loh. Mhm. Ya. Nah, data-data yang masuk ke kami itu akan masuk ke pemerintah itu akan Oke. dijamin kerahasiaannya dilindungi begitu. Maka namanya peduli lindungi begitu. Selain melindungi dari COVID juga, kita juga mencoba melindungi data itu begitu. Oke, ini juga relevan dengan kalau misalkan ada yang vaksinasi keduanya belum tercatat, jangan sampai kemudian disalahgunakan untuk vaksinasi yang ketiga karena belum boleh masyarakat umum mendapatkan vaksinasi ketiga. Saat ini baru tenaga kesehatan saja yang boleh. Bung Pratama, Anda tadi Ya, mendengarkan penjelasan dari Bung Usman, apakah sudah teryakinkan ya bahwa sebentar. data Ini kita mungkin apa aman? namanya salah dimengerti ya gitu. Ini kan data ini ada dua nih, data digital sama data fisik gitu. Kalau data Betul. digitalnya tadi yang disampaikan Pak Usman bahwa setelah masuk Peduli Lindungi, dilindungi di server yang cukup aman dengan berbagai macam pengamanannya sehingga tidak bisa dicuri sama orang. Nah, yang kita bicarakan itu adalah data fisiknya gitu. Form kertas kita waktu ngisi, fotokopi KTP yang kita kasihkan gitu. Nah, itu sebenarnya yang penting untuk ditindaklanjuti gitu, masalah perlindungannya gitu. Mhm. Dan kalau misalkan saya boleh bilang sebenarnya dengan sistem yang sekarang ini dimiliki oleh aplikasi Peduli Lindungi, sebenarnya tidak perlu kita mencetak kartu gitu. Karena misalkan kita masuk mall gitu, nanti akan diberikan fasilitas tuh QR code, kita scan dari aplikasi Peduli Lindungi, kemudian kita tidak perlu menunjukkan sertifikat vaksin kita, kemudian kita tinggal scan, datanya langsung link ke servernya Peduli Lindungi, mall hanya dapat data agregat jumlah pengunjung sehingga bisa Mhm. diketahui kapasitas pengunjungnya begitu, dan nanti akan ada indikasi warnanya merah, kuning atau hijau gitu. Kalau hijau ya silahkan masuk begitu. Nah, sebenarnya nggak diperlukan gitu data apa namanya secara tercetak vaksin ini begitu. Tetapi ingat bahwa menurut Kominfo juga di bulan Maret 2021 pengguna
smartphone itu baru 89%. Ya. Artinya ada berapa ya, 11% lagi begitu masyarakat Indonesia yang tidak punya smartphone. Nah, ini bagaimana nih sama masyarakat yang tidak punya smartphone? Masa dia nggak boleh masuk mall karena dia nggak bisa scan QR code gitu. Sehingga perlu dipikirkan juga karena kita memiliki hak yang sama begitu. Mekanisme kita sudah divaksin tapi kita nggak punya smartphone, tapi kita boleh masuk ke sana gitu. Nah, Kominfo mungkin bisa memfasilitasi di sini, membuat misalkan barcode scanner gitu yang nge-link langsung dengan aplikasi Peduli Lindungi sehingga masyarakat cukup bawa print-printan saja gitu. Misalnya print barcode-nya gitu, saja ya. Mall gitu. Tinggal bawa print-printan sertifikat vaksin, kemudian petugas di mall tinggal scan gitu. Nah, sepertinya itu perlu dipikirkan juga, apalagi nantinya gitu sertifikat vaksin ini kan akan digunakan untuk banyak kegiatan di masyarakat kita gitu, untuk perjalanan jauh, untuk kalau terbang dan lain-lain begitu. Nah, ini menurut saya perlu kita perhatikan gitu, Mbak Sofi. Bung Usman, tanggapan Anda? Ya, saya setuju kita harus menemukan terobosan-terobosan mekanisme dalam hal menunjukkan vaksin, tadi melalui barcode, kemudian juga bagaimana masyarakat yang tidak memiliki smartphone, itu perlu kita pikirkan. Misalnya tadi kita kalaupun harus mencetak, pastikan keamanannya, cetaklah sendiri misalnya begitu, atau dicetak di tempat-tempat yang aman. Jadi saya setuju, kita harus terus sambil jalan kita menemukan mekanisme-mekanisme yang baik begitu, karena seperti sering disampaikan, kita ini belum pernah menghadapi persoalan masif seperti ini begitu. Karena itu kita perlahan-lahan menerima masukan dari teman-teman ahli IT untuk memperbaiki mekanisme menunjukkan sertifikat vaksinasi ini. Oke, tapi tadi yang disampaikan juga Bung Pratama soal bukti fisik, fotokopi KTP atau daftar nomor telepon dan juga alamat serta nama masyarakat. Bagaimana cara Kominfo memastikan ini juga aman begitu? Ada komitmen siapapun penyelenggara vaksinasi, semua itu ketika sudah selesai diinput dihancurkan. Ya, harus ada mekanismenya itu menurut saya. Ya, itu memang komitmen kita ya untuk bagaimana data-data itu supaya tidak keluar, tidak disalahgunakan. Kita memahami sekali bahwa data-data fisik itu bisa disalahgunakan. Mungkin kita pernah membaca berita bagaimana orang kemudian menghack dari stroke, pengambilan ATM misalnya, seperti itu sudah kita pahami. Dan karena itu kita betul-betul memproteksi data fisik maupun data digital. Oke, kita nantikan kepastian untuk memastikan keamanan data dari masyarakat, baik itu berupa data digital maupun data fisik yang diserahkan ketika vaksinasi atau bahkan tes COVID-19. Bung Usman Kansong, terima kasih. Bung Pratama, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Kita jumpa lagi lain waktu, sehat terus. Terima kasih. Saudara, itu tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia.